Misi saya adalah saya pingin seperti kemarin semua orang bergembira dan bangga akan bangsanya dan turun ke jalan. Saya bilang apa yang kalian takutkan dengan Thailand? Saya nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Karena sejak saya dihubungi, kalau nggak salah 2 hari yang lalu ya, saya diminta hadir, dan ini pertama kali saya hadir setelah saya pulang dari Kamboja. Benar. Dan awalnya saya nggak ada keinginan untuk hadir karena pertama capek dan saya baru sampai di Jogja, siap-siap packing mau berangkat besok umroh. Tapi saya searching, Pak Beni hebat, Pak Beni. Tepuk tangan untuk Pak Beni. Orang baik akan berkumpul dengan orang-orang baik. Dan saya yakin itu. Benar, Pak. Dan benar. saya putuskan, saya hadir di sini. Dan alhamdulillah memang saya ketemu dengan orang-orang baik dan orang-orang hebat yang ada di ruangan ini. Bikin terharu, guys. Kalau Bapak Indra. bismillah kita benar, kerja cerdas dan kerja keras, pantang menyerah, dan selalu berdoa ke Tuhan. Tuhan bilang, pasti sukses katanya. Kenapa ini saya sampaikan? Mudah-mudahan tenaga kerja yang akan berangkat ini pun sudah dari anak-anak yang memang secara kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh BP2MI sesuai dengan kapasitas dan kompetensi masing-masing. Percayalah, kalau tidak ada dusta di antara kita, pasti nanti akan sukses. Pasti akan sukses ya, guys. Karena saya percaya Tuhan. Tuhan bilang, kalau umatku katanya ikhlas dalam mengerjakan sesuatu, saya ganti lebih baik. 17 bulan saya tidak pernah bicara ke media. Saya tidak pernah kasih tahu family saya di rumah. Di kampung halaman nggak pernah tahu. Yang tahu hanya saya, istri saya, dan Allah. Tidak pernah saya mengeluh. Dan saya hanya mengeluh di malam hari, Tuhan, tolong pengorbanan saya ini dibalas sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kita, sesuai dengan kehendak-Mu. Kita boleh nggak punya nafsu, punya keinginan lebih besar? Harus punya keinginan lebih besar. Tuhan, cuman itu Tuhan, saya bilang. Sebelum saya berangkat umroh waktu itu ke Masjidil Haram, di koran, bayangkan tim yang saya bangun dengan melakukan belusukan dan mencari pemain sendiri. Terbentuklah tim Evan Dimas CS itu, dan saya sudah keluar di media. Indra Safri akan diganti oleh Blanco, pelatih yang gagal di senior waktu itu, dan akan menggantikan saya. Bayangkan bagaimana perasaan saya waktu itu. Mau diganti. Begitu saya sampai di Masjidil Haram, saya tahajud di depan pintu Ka'bah. Tuhan, tolong kembalikan tim nasional U19 yang saya bentuk dengan ikhlas, Tuhan. Dan Tuhan pasti tahu apa kerjaan saya. Dan saya tuntut itu ke Tuhan. Tolong kembalikan. Apa yang terjadi coba? Begitu saya selesai umroh, ya sampai di Cengkareng, saya ditunggu oleh Pak Lanyala Mataliti dan Pak Joko Dirono dengan kontrak 5 tahun dan nilai 5 kali lipat. Akhirnya
Kita harus hebat secara duniawi ya, perlu belajar ya. Tapi Indonesia tidak butuh diajar. Kalau diajar apa yang dia mau, apa yang mereka mau yang dia lakukan di sini. Tapi kalau belajar apa kekurangan kita, apa yang kita butuhkan, itu yang kita pelajari. Oleh sebab itu berangkat ke Korea. Saya 3 tahun kerjasama dengan Sintayong. Ada hal-hal yang baik dari dia, tiru dan tonjolkan apa yang baik dari kita. Jangan sampai karena dapat duit di situ Indonesia kita hilang. Jangan. Saya ada diusulkan sama orang kemarin karena saya dari pertandingan pertama sujud syukur dan anak-anak begitu santun cium tangan wasit dan lain sebagainya. Nggak perlu kayak gitu katanya. Dan saya tolak mentah-mentah. Saya mau menunjukkan keindonesiaan Indonesia ke negara lain. Benar. Bikin merinding guys ucapan Bapak Indra. Di Korea nanti kita harus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan amati tiru. Harus ada modifikasi. Kenapa? Karena belum tentu apa yang baik di sana, di negara orang, baik di negara kita. Benar? Indonesia adalah Indonesia, bukan negara lain. Saya, kalau misi saya mencari uang, saat 17 bulan tidak gajian, saya lebih baik bekerja di PT Pos Indonesia. Tapi misi saya bukan itu. Misi saya adalah saya pingin seperti kemarin semua orang bergembira dan bangga akan bangsanya dan turun ke jalan. Itu yang harusnya dilakukan oleh individu-individu orang yang ada di Indonesia. Sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya, lakukan yang terbaik untuk negara. Selamat jalan untuk semua para pekerja. Percayalah, apa yang dilakukan, apa yang kalian lakukan adalah untuk kebanggaan negara. Jangan takut ke Korea. Kita pernah mengalahkan Korea dan meluluh lantakkan Korea di GBK tahun 2014. Bayangkan, negara saya hanya ingin mengalahkan Korea, dibilang sombong dan takabur. Bagi saya, Indonesia ingin jadi yang terbaik, itu bukan sombong. Kalau kita ingin mengalahkan Korea, ingin mengalahkan apapun, itu adalah optimisme. Itu adalah optimis guys, bukan karena Tapi sombong. kalau Ya. saya bilang Tuhan tidak ada apa-apanya, itu baru durhaka dan takabur. Apa yang saya sampaikan sebelum final, saya rencana tadi mau bawa videonya. Saya bilang apa yang kalian takutkan dengan Thailand. Coba apa? Thailand itu pun belum pernah juara dunia. Apa yang kalian takutkan? Kenapa takut dengan Thailand? Tidak pernah juara dunia juga kok. Dan alhamdulillah, begitu pemain masuk lapangan bisa dilihat di TV. Dia lihatkan Indonesia, saya Indonesia. Skill penting iya. Kemampuan taktikal dan kecerdasan iya. Fisik iya. Tapi jauh lebih penting mental. 4 ini harus sejalan. Untuk tenaga kerja juga. Tidak hanya skill yang diperlukan, tapi mental. Bicara mental, bicara karakter. Karakter kinerja dan karakter moral. Orang banyak hanya larut
membangun karakter kinerja, ingin selalu yang terbaik, pantang menyerah, pokoknya semuanya harus, tapi lupa karakter moral, disiplin, menghormati orang lain, respect, dan yang terakhir selalu sambung hubungan baik kita dengan Sang Pencipta. Terakhir saya tutup, kenapa ini penting, hubungan baik dengan Tuhan. Saya diizinkan Allah ketemu dengan Pak Profesor B.J. Habibie 2 kali. Ada 2 hal yang saya sampaikan kepada saya. Pak Coach katanya, dia panggil Pak Coach, Pak. Saya cerita sepak bola ke beliau hanya 5 menit, setelah itu dia take over. Dia kuliahi saya, Pak, kayak saya mahasiswa itu, Pak. Padahal dia tidak orang bola gitu. Saya terpaksa mendengar 1 jam dia bercerita tentang sepak bola. Kalau Pak Coach pingin maju sepak bola Indonesia, lakukan 2 hal katanya. 2 hal. Libatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sport science katanya. Oh, tapi ada yang jauh lebih penting dan itu saya pegang sampai sekarang. Orang berhasil, skill dalam tanda kutip hanya 20% Pak Coach katanya. 80% mental dan spiritual. Setelah saya review Pak Beni, pertandingan-pertandingan saya termasuk pertandingan SEA Games ini. Allahu Akbar. Benar adanya. Saya pernah tertinggal dari Qatar di GBK 6-1. Saya hanya minta ke Tuhan, tolong Tuhan, malu bangsa kami Tuhan. Jadi 6-5, Pak. Kemarin hanya doa saya begitu, tolong Tuhan, 32 tahun kami nggak juara, tolong Tuhan. Tidak perlu pakai Rabbana Atina fi dunia, nanti terlalu lama. Curhat aja ke Tuhan, kami pingin Tuhan. Kan Tuhan tahu saya ada bekerja ikhlas, saya kerja keras. Mohonlah doa saya Tuhan, dikabulkan kok. Saya tutup pertandingan final yang tahun 2013, masih ingat? Indonesia lawan Vietnam. Saya menurunkan pemain waktu itu 2 kali 45 menit. Saya diskusi dengan para pelatih. Pemain-pemain yang turun 11 itu adalah yang terbaik menurut saya. Skill yang terbaik. Apa yang terjadi coba? 2 kali 45 menit main draw 1-1. Perpanjangan waktu saya ganti Dimas Mungklis Hadining dengan Dimas Derajat untuk bisa menang. Tetap 1-1. Berlanjut penalti Pak 5-5. Sebelum saya tentukan orang penalti 5-5, saya latihan dulu di Stadion Jonggolo. 5 penendang terbaik. Evan Dimas setiap menendang masuk di latihan. Zulfiandi setiap menendang masuk di latihan. masuk. Tapi apa yang terjadi coba? Evan Dimas dan Zulfiandi nggak gol, skor draw. Yang keenam nanti bisa dilihat di YouTube, Indonesia Vietnam penalti panggil. Saya juga nunjuk Pak Beni. Vietnam masuk, Indonesia masuk. Yang ketujuh saya menunjuk, dengan sombongnya saya tunjuk. Indonesia nggak masuk, Vietnam ikut-ikut nggak masuk dia. Yang kedelapan saya menunjuk, Vietnam nggak masuk, kita juga nggak masuk. Masih draw. Disitulah saya rendahkan diri saya serendah-rendahnya. Tuhan maafkan saya. Tolong siapa penendang yang ke-9 Tuhan. Dan saya bangkit. Apa yang terjadi coba? Ilham Udin yang di latihan tidak pernah masuk dan dia menunjuk dia yang akan menendang coba. Ini real, ini kenyataan. Bapak bisa bayangkan ada orang yang secara skill ada hubungan dengan Pak Habibie tadi. Dia nggak masuk dalam kriteria. Tapi saya waktu itu menguatkan diri saya karena ini petunjuk setelah saya menyerahkan diri bahwa itu adalah dari Tuhan dan saya nggak boleh berubah keimanan saya. Bukanlah saya bukan kiai, kan diajarkan di operasional agama kita berzikirlah katanya supaya kamu nggak berubah-ubah. Tapi yang setan itu datang Pak Beni.
Apa kata setan? Indra, masa dia yang kamu suruh? Kan tidak masuk. Saya berkutat dengan iman saya ke Tuhan atau saya terpengaruh dengan setan. Semua teori-teori olahraga dan teori-teori penalti tidak terpakai oleh Ilham. Dia ambil bola, Pak. Dia jalan menuju titik penalti, dia taruh dan dia mundur 2,5 langkah. Tidak ada kecuali Socrates di pemain Brazil yang bisa melakukan itu. Dan dia tendang kaki kiri dan dia tidak berlari, tapi dia jalan. Nanti buka aja di YouTube. Dan lebih dahsyatnya lagi, kena tiang gawang. Kalau kena tiang gawang itu, iman saya berubah, nggak percaya saya itu nggak masuk itu bola. Tetapi saya yakin kecil bagi Tuhan kalau hanya untuk memasukkan bola ke gawang. Camkan itu, selamat bekerja. Apa yang sudah diberikan bekal oleh Pak Beni dan teman-teman BP2MI, jadikan itu bekal, tetapi jangan lupa jaga keindonesiaan. Indonesia adalah negara yang beragama, dan tolong berikan contoh-contoh baik ke negara lain. Setelah kita meninggalkan itu, orang akan bilang, saya hormat dengan Indonesia. Terima kasih. Selamat jalan, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan terhadap merah putih kita, terhadap bangsa kita bisa terwujud dengan cepat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Wahono Channel guys. Seperti biasa juga, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini dengan judulnya Pesan Coach Endra Sapri Bikin Nangis Rakyat dan PMI Se-Indonesia Timnas versus Thailand menang 5-2. Jadi guys, apapun, saya sangat-sangat merinding atas ucapan yang telah pun dipersembahkan oleh Bapak Endra, coach pelatih timnas U22 yang saat kini telah pun berjaya memenangi menjadi juara selama penantian 32 tahun, memberikan ucapan, memberikan motivasi ya kepada mereka yang berada di ruangan ya yang berkumpul pada ketika itu, dan itu membuatkan kita sangat-sangat melihat dan juga mendengar bahwa ini merupakan pengalaman dan juga ilmu yang diberikan oleh Bapak Endra selaku pelatih timnas Indonesia, membuatkan kita sangat-sangat terfikir bahwa apa saja yang berlaku ya di persekitaran kita ya dalam kehidupan kita, yang paling penting jangan kita lupakan kepada Tuhan, tetapkan iman kita ya, jangan kita sombong, jangan tak kabur, yang pastinya tidak ada mustahil. Apa yang dikatakan oleh Bapak Endra itu adalah menurut pengalaman beliau ketika melatih ya timnas Indonesia. Sepertinya agak mustahil, tetapi apa yang dinyatakan oleh beliau itu sentiasa curhat dengan Tuhan, sentiasa memberikan banyak ya orang bilang pelajaran dan sebagainya, membuat kajian dan sebagainya, dan itu merupakan satu pengalaman yang sangat-sangat berharga, bahwa apa yang pastinya sebelum kita melangkah apa sahaja perusahaan kita, sama ada olahraga, perusahaan dan sebagainya, tetap kita perlu ya bersama dengan Tuhan. Itu yang paling penting guys. Jadi saya sebenarnya sangat-sangat merinding guys, sangat-sangat motivasi itu yang disampaikan oleh Bapak Endra sangat-sangat sampai ya ke dalam hati kita, dan itu akan meneguhkan lagi kita bahwa apa yang dikatakan itu dijadikan sebagai ilmu untuk kita membawa diri kita ke mana-mana sahaja guys. Apa yang dikatakan juga ya paling penting ialah ilmu ya, membuat ini ilmu ya dari segi kecerdasan ya, dari segi peluang untuk kita menunjukkan potensi diri kita, walaupun agak mustahil, tetapi itulah ya potensi kita perlu kita tonjolkan agar kita dapat lebih memanfaatkan apa sahaja yang perkara-perkara yang kita lakukan ya pada saat ini. Itulah yang bagi saya sangat-sangat merinding. Pesan
Coach Endra Sapri membuatkan kita sangat terharu ya, dan bikin nangis guys ya, membuat saya sangat-sangat termotivasi apa yang dikatakan ucapan oleh Bapak Endra. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di ruangan kolom komentar. Bikin adem guys, saya sangat-sangat terharu apa yang disampaikan oleh Bapak Endra. So guys, itu saja, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.